Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santri-santri semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adabul walad ma ikhwatihi bab 17 ya. Mengapa harus kita ketahui adab seorang anak kepada saudaranya? Karena kita berinteraksi di keluarga, kita akan bertemu dengan anggota keluarga kita itu. Salah satunya diantaranya adalah adik kakak kita. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, sudah sepatutnya seorang anak itu harus berterima kasih atau bersyukur kepada orang tua. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang adabul walad ma ikhwatihi. Adab seorang anak kepada saudara-saudaranya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Kita niatkan yang pertama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menghilangkan kebodohan. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Adabul walad ma'a ikhwatihi. Adab seorang anak kepada saudara-saudaranya. Wahid, ikhwatuka wa akhwatuka aqrabun nas ilaika. Saudara laki-laki dan saudara perempuanmu adalah orang yang paling dekat denganmu. Ba'da walidaika, setelah kedua orang tuamu. Fa iza aradta an yafruha minka abuka wa ummuka. Apabila engkau ingin ayah dan ibumu, fata'addaba ma'ahum, maka sopan santunlah atau beradablah kepada mereka, yaitu saudara-saudaramu. Bagaimana caranya? Bi antah tarima akhakal kabir, yaitu dengan menghormati atau memuliakan kakak laki-lakimu. Wa ukhtukal kabirah, dan kakak perempuanmu. Wa tuhibbahuma mahabbatan shadiqatan, dan cintailah keduanya dengan sungguh-sungguh. Wa tattabi'ana shaihahuma, dan ikutilah nasihat-nasihatnya. Wa antarhama akhakas shaghir, dan sayangilah adikmu. Wa ukhtukas shaghirah, dan adik perempuanmu. Wa tuhibbahuma aidzan mahabbatan sahihatan, cintailah keduanya, yaitu adik laki-laki maupun perempuan, dengan sungguh-sungguh. Wa alla tu'dziyahuma bidzarbi aw syatmi, dan janganlah menyakiti keduanya dengan bertengkar atau mencaci maki. Wala tata'am ma'ahuma, dan janganlah memutus silaturahim di antara keduanya. Autoghayyira lu'batahuma, atau dengan merubah permainannya atau merusak permainannya. Li'anna dzalika yughdibu walidaika, karena itu semua bisa mendatangkan murkanya kedua orang tuamu. Nah, ini yang poin pertama ini menerangkan bagaimana posisi saudara kita ini. Ini digambarkan bahwa saudara kita ini, baik laki-laki maupun perempuan,
kakak maupun adik itu adalah orang terdekat kita setelah kedua orang tua kita. Maka sudah sepantasnya di sini digambarkan kita harus beradab kepadanya. Jika kita beradab kepadanya, melakukan sopan santun atau menyenangkan mereka ini, saudara-saudara kita ini, maka itu akan mendatangkan rahmatnya orang tua kepada kita. Orang tua kita jadi senang. Jika kita bisa menyenangkan adik-adik kita atau memuliakan kakak-kakak kita, maka orang tua kita itu akan senang, akan otomatis akan bahagia. Jika bahagia berarti orang tua kita akan ridho terhadap kita. Nah, kalau orang tua ridho terhadap kita, otomatis Allah juga akan ridho. Kalau Allah sudah ridho terhadap kita, insya Allah apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta, kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bagaimana cara beradab kepada saudara-saudara kita. Di sini digambarkan yaitu biantahtari ma'akhakal kabirah, yaitu dengan cara memuliakan kakak kita, baik laki-laki maupun perempuan. Wa tuhibbahum mahabbatan shadiqatan, kita harus mencintai mereka, ya kan? Kalau kita tahu bahwa satu muslim satu dengan muslim lainnya itu adalah bagaikan bangunan, di mana bangunan itu adalah saling melengkapi. Jika satu bangunan itu ada yang rusak, misalnya rumah, tiangnya itu ada roboh satu, berarti yang lainnya ini akan terganggu, maka akan merasa berkurang. Itu satu muslim, apalagi ada hubungan darah, yaitu satu keluarga. Maka kita harus menghormati, kita harus mencintai, kita harus solidaritas, kita harus lebih kepada keluarga kita itu. Selain mencintai dengan sungguh-sungguh, apa yaitu watatabi anaswa'ihuma, yaitu dengan mengikuti nasihat-nasihatnya. Kepada adik kita harus menyayanginya, mencintainya. Kepada yang lebih tua kita harus menghormati, dan kepada yang lebih kecil kita harus menyayangi. Ini sebenarnya tidak kepada adik-adik kita atau saudara-saudara kita, tapi kepada siapapun kita harus menanamkan seperti ini. Kepada yang lebih tua kita harus hormat, kepada yang lebih kecil dari kita harus menyayangi. Jika ada hubungan seperti itu di keluarga maupun di masyarakat, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis di situ, tidak akan berantem dan tidak akan ada kerusuhan. Kepada adik sama sebenarnya ini, yaitu mencintai dengan sungguh-sungguh dan juga tidak menyakiti keduanya, laki-laki maupun perempuan. Bagaimana? Yaitu dengan memukul, itu tidak boleh, berantem itu tidak boleh, mencaci maki itu juga tidak boleh. Karena mencaci maki, berantem itu akan bisa menyakiti adik kita. Kalau adik kita sakit hati, menangis misalnya, maka orang tua kita juga akan marah terhadap kita. Kalau orang tua marah terhadap kita, berarti itu menandakan tidak ridho terhadap kita. Maka harus kita jaga sikap kita kepada adik-adik kita itu. Selain itu, wala tataqo ta'amahuma, yaitu janganlah memutus silaturahim. Ini misalnya jarak kita, misalnya kayak udah dewasa semuanya, udah berumah tangga semuanya, kepada keluarga itu harus ada silaturahimnya. Misalnya rumahnya jauh, maka kita harus mengunjungi paling enggak 1 tahun sekali, kita kunjungi di situ. Ketika punya hajat, kita harus silaturahim. Baru pulang dari bepergian jauh, pulang haji, mau pergi haji, kita datang ke tempat keluarga kita itu, adik-adik kita, kakak-kakak kita tersebut, untuk menyambung silaturahim. Apalagi ketika sakit, ini sangat dianjurkan untuk menghibur. Jika ada hubungan seperti itu, otomatis akan
ada eh, silah atau hubungan yang baik kepada keluarga kita. Autoghayyira lu'batahuma, atau bisa juga dengan cara merubah atau merusak permainan adik-adik kita itu. Jangan sampai kita rubah-rubah atau kita ganggu permainan-permainannya. Nah, terus selanjutnya poin nomor 2, wa kadzalika la tatanaza' ma'a akhika au ukhtika. Dan seperti itu juga janganlah bertengkar ma'a akhika au ukhtika, dengan saudara laki-laki maupun saudara perempuanmu, ala dukhuri hammami, bila masuk ke kamar mandi. Nah, jangan ini diterangkan ketika masuk kamar mandi itu tidak usah berebut saya yang duluan atau siapa yang duluan. Nah, kita harus mendahulukan. Mungkin yang kecil ini harus tahu, mungkin kakak kita lagi buru-buru, kita persilakan kakak kita terlebih dahulu yang masuk. Begitu juga misalnya kita punya adik, kita harus pengertian juga. Oh, ternyata adik kita ini tipenya orang seperti ini dan mau masuk sekolah terburu-buru, misalnya ada hajat atau mau buang hajat yang tidak bisa ditahan, maka kita harus mendahulukan adik kita. Au ala lu'batin atau dengan menggunakan permainannya, au ala julusi alal kursiyi, atau ketika duduk di atas kursi. Kita duduk di atas kursi tidak boleh berebutan. Au ala syai'in akhar, atau sesuatu yang lainnya. Wa alaika antasbira wa tatanazala daiman. Hendaklah engkau bersabar dan selalu mengalah. Fahadza mimma yufarrihu walidaika. Maka ini semuanya bisa menyenangkan kedua orang tuamu. Wa yusabbibu ridhahuma, dan menyebabkan kedua orang tuamu ridho terhadapmu. Nah, ini diterangkan bahwa bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita di sini itu jangan saling berebut kamar mandi, terus ketika bermain itu juga jangan bertengkar, atau ketika duduk ini tidak berebut tempat duduk atau yang lainnya. Hendaklah kita ini selalu bersabar terhadap suatu keadaan yang terjadi tersebut. Jika seperti itu kita bisa menjaga adab kita kepada saudara-saudara kita, maka akan mendatangkan ridhonya orang tua kita. Karena orang tua kita senang terhadap sikap kita, maka ridhonya orang tua kita itu akan datang. Jika ridhonya orang tua datang, maka berbarenganlah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu kita harus terus berusaha menjaga sikap kita kepada keluarga kita. Termasuk pada adik kita yang lebih kecil ini kita harus sayangi. Nah, selanjutnya poin nomor 3, samih akhaka idza ghalita. Maafkanlah saudaramu apabila bersalah. Wa azhir, dan tunjukkanlah lahu walatahu bilatafatin. Tunjukkanlah kesalahannya dengan lemah lembut, dengan halus. Li'alla yaghlata marratan ukhra, supaya tidak mengulangi lagi kesalahannya. Wabta'id, dan jauhilah an kasratil mizah,
dan jauhilah kebanyakan bercanda. Li'anna tusabbibul hikda wal mukhasomah, karena itu bisa menyebabkan dendam dan permusuhan. Nah, ini jika saudara kita punya salah maka kita maafkan di situ. Nah, terutama pada adik kita biasanya, karena adik kita lebih kecil, otomatis cara berpikirnya berbeda dengan kita yang sudah dewasa, yang sudah besar. Nah, terus jika ada salah bagaimana? Yaitu kita tunjukkan kesalahannya. Oh, Dek, ini loh salahmu adalah di sini. Maka ini enggak boleh dilakukan. Maka harus kita ingatkan dengan cara yang lembut. Jangan langsung marah-marah kita marahi misalnya. Nah, boleh seperti itu. Misalnya kalau kita marahi, biasanya anak kecil itu akan nangis. Nah, tidak terima. Kita nasihati dengan pelan-pelan, kita tunjukkan kesalahannya supaya kesalahan yang sama itu tidak terulangi lagi. Selain itu apa? Yaitu kita harus menjauhi banyak bercanda. Kita jahili adik kita itu jangan sampai seperti itu. Karena apa? Kalau kita sering jahil terhadap saudara kita, maka itu akan menyebabkan dendam dan juga permusuhan. Kalau benci otomatis kan saudara kita akan dendam terhadap perbuatan kita itu, akan terjadi permusuhan. Nah, ini yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dimengerti dan bisa diamalkan. Nah, kelihatannya remeh, tapi kalau kita lakukan, kita jalankan, akan mendatangkan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang luar biasa. Kalau di rumah tangga seperti ini, kehidupan antara adik, kakak dengan adik dengan kakak maupun yang lainnya, dengan keluarga ayah, ibu bisa terjalin seperti ini, maka akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ harmonis, otomatis ibadahnya itu akan enak, terus bisa makan bersama enak, tidak terjadi pertengkaran antara adik dan kakak. Sekian, semoga ada manfaatnya. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.